Di negara ini, hampir tidak ada pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat selama dia lahir dari rahim partai. Mau Nasdem dengan Aniesnya, PDI dengan Ganjarnya, dan bahkan Gerindra dengan Prabowonya. Kalian mau berharap apa dari pemimpin yang dibesarkan dari partai? Paling ujung-ujungnya membuat kebijakan yang menguntungkan partainya. Ini bukan sinis, tapi ini cara kerja mereka. Partai itu mesin butuh bensin, dan bensinnya itu kekuasaan, jabatan, proyek, posisi. Jadi jangan pura-pura kaget kalau begitu duduk, yang pertama diurus bukan rakyat tapi utang politik. Dan ini bukan cuma hanya di Indonesia, tapi di mana-mana sama. Coba kita pikir logikanya. Untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau presiden, seseorang butuh kendaraan politik, butuh partai, butuh koalisi, butuh logistik. Dan semua itu nggak gratis, ada mahar politik, ada biaya kampanye, ada tim sukses, ada relawan bayaran, ada konsultan, ada oligarki, ada sponsor. Semua investasi itu nggak mungkin tanpa ekspektasi balik. Politik itu mahal, dan yang mahal selalu minta imbal hasil. Jadi ketika sudah terpilih, apa yang terjadi? Bukan langsung fokus rakyat dulu, tapi stabilitas koalisi dulu, bagi-bagi kursi dulu, amankan orang-orang dulu, jaga loyalitas dulu. Karena kalau koalisi pecah, kekuasaan goyah. Dan kalau kekuasaan goyah, program ke rakyat pun nggak jalan. Ironis kan, ini bukan cuma di Indonesia. Di Amerika, Demokrat dan Republik saling sandera kebijakan. Di Eropa, koalisi pecah karena pembagian menteri. Di Asia, dinasti dan partai besar saling tukar pengaruh. Sistem demokrasi modern memang dibangun di atas partai, dan partai punya kepentingan untuk tetap hidup. Masalahnya, kepentingan partai sering lebih terstruktur dan lebih solid dibanding kepentingan rakyat yang tercerai-berai. Rakyat cuma datang 5 tahun sekali, partai hidup setiap hari. Dan saya bukan bilang semua pemimpin itu jahat, bukan, pasti ada niat baik, pasti ada idealisme, pasti ada cita-cita. Tapi begitu masuk sistem, idealisme itu ketemu realitas. Realitasnya, kamu nggak bisa sendirian. Kalau kamu lawan partai kamu sendiri, kamu bisa ditarik dukungan, kamu bisa dimakzulkan, dan kamu bisa dijegal. Akhirnya apa? Kompromi, sedikit demi sedikit. Sampai kamu sadar, yang tadinya mau bersih total, jadi realistis. Yang tadinya mau revolusi, jadi negosiasi. Pertanyaannya sekarang, apakah sistem ini salah? Atau kita yang terlalu berharap? Kita sering menaruh harapan besar pada satu figur. Seolah-olah satu orang bisa menyelamatkan semuanya. Padahal dia terikat oleh partai, koalisi, donatur, elit internal, dan struktur birokrasi lama. Presiden bukan raja, gubernur bukan diktator. Mereka pemain dalam sistem. Dan sistem itu punya aturan main sendiri. Dan kemudian kadang kita marah, kenapa kebijakannya tidak pro rakyat? Kenapa yang diangkat jadi menteri orang partai? Kenapa proyeknya ke kelompok itu lagi? Jawabannya sederhana, balas jasa politik itu nyata. Dan selama biaya politik tinggi, balas jasa akan selalu ada. Ini bukan teori konspirasi, ini logika ekonomi kekuasaan. Siapa yang investasi, dia mau imbal balik. Tapi di sini poin pentingnya, kalau memang sistemnya seperti ini, apakah kita menyerah? Tidak. Justru kita harus makin sadar. Jangan lagi mengkultuskan figur. Jangan lagi fanatik buta. Karena ketika kita terlalu mencintai figur, kita berhenti mengawasi. Dan ketika pengawasan berhenti, kekuasaan membusuk. Yang harus diperkuat itu bukan orangnya, tapi sistem kontrolnya, transparansi anggaran, media yang independen, lembaga hukum yang kuat, partisipasi publik yang aktif. Kalau rakyat cuma aktif saat kampanye, ya partai yang akan selalu dominan. Tapi kalau rakyat aktif mengawasi setiap kebijakan, partai pun terpaksa menyesuaikan. Saya tahu ini nggak enak didengar, karena kita semua ingin percaya bahwa ada pemimpin suci. Pemimpin yang benar-benar murni demi rakyat, tapi realitas politik modern hampir nggak memberi ruang untuk kemurnian absolut. Yang bisa kita harapkan bukan pemimpin tanpa kepentingan, tapi pemimpin yang kepentingannya masih bisa dikontrol dan diawasi. Dan satu lagi yang penting, selama rakyat masih gampang dibelah oleh identitas, agama, suku, fanatisme partai, selama itu pula partai akan lebih kuat dari rakyat. Karena rakyat sibuk saling serang, sementara elit politik duduk bareng di belakang layar. Kalian boleh beda pilihan, kalian boleh dukung siapapun, tapi jangan pernah berhenti kritis, bahkan pada orang yang kalian pilih sendiri. Karena demokrasi bukan soal memilih lalu selesai. Demokrasi itu mengawal. Jadi ketika saya bilang, hampir nggak ada pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat selama lahir dari rahim partai, itu bukan karena saya pesimis, itu karena saya realistis. Sistem partai didesain untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk menjadi lembaga amal. Dan selama biaya politik mahal, selama kekuasaan jadi komoditas, selama loyalitas dibangun lewat transaksi, maka kepentingan partai akan selalu jadi prioritas awal. Rakyat datang kemudian, tapi disitulah peran kita. Kalau rakyat cerdas, partai akan berhitung. Kalau rakyat kritis, pemimpin akan hati-hati. Kalau rakyat kompak, utang politik nggak bisa dibayar sembarangan.
Karena yang paling ditakuti politisi bukan oposisi, tapi opini publik yang sadar. Jadi jangan lagi terlalu berharap pada figur. Bangun kesadaran kolektif, bangun budaya kritik, bangun keberanian bertanya. Karena perubahan bukan datang dari satu orang di istana, tapi dari jutaan orang yang nggak lagi bisa dibohongi. Dan kalau suatu hari nanti ada pemimpin yang benar-benar berani mendahulukan rakyat di atas partai, itu bukan karena dia lahir suci, tapi karena sistem dan rakyatnya memaksa dia untuk tetap lurus. Dan disitulah demokrasi menemukan maknanya. Sekarang kita tutup dengan satu pertanyaan mendasar. Dalam Islam, apa sebenarnya makna kekuasaan? Kekuasaan dalam Islam bukan hak, kekuasaan adalah amanah. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Jabatan itu amanah, kursi itu amanah, kekuasaan itu amanah. Dan amanah dalam Islam bukan sekedar tanggung jawab administratif, tapi tanggung jawab di hadapan Allah. Artinya apa? Seorang pemimpin mungkin bisa mengelabui rakyat, mungkin bisa mengamankan koalisi, mungkin bisa membayar utang politik, mungkin bisa menyenangkan partai, tapi dia tidak akan pernah bisa menghindar dari hisab. Dalam Islam, kepemimpinan itu bukan kemuliaan, ia justru beban yang berat. Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Bukan cuma presiden, bukan cuma menteri, bukan cuma ketua partai, kita semua. Artinya kritik kita pun harus adil, pengawasan kita pun harus jujur, pilihan politik kita pun harus bertanggung jawab. Karena kalau kita memilih karena fanatisme, memilih karena sentimen, memilih karena uang, memilih karena kebencian, maka kita pun bagian dari rusaknya sistem itu sendiri. Islam tidak pernah mengajarkan kultus individu. Islam tidak pernah mengajarkan fanatik buta pada golongan. Allah bahkan mengingatkan, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Adil bahkan pada yang kita benci, kritis bahkan pada yang kita dukung. Itulah akhlak politik dalam Islam. Dalam sejarah Islam, kita melihat bagaimana para sahabat takut pada jabatan. Bukan berebut, bukan menjadikannya alat balas jasa, tapi khawatir tak mampu mempertanggungjawabkannya. Karena mereka tahu, di hari kiamat nanti, bukan partai yang membela, bukan koalisi yang menyelamatkan, bukan relawan yang membantu, hanya amal dan keadilan yang jadi saksi. Maka kalau hari ini sistem politik penuh transaksi, Islam mengingatkan satu hal. Reformasi terbesar bukan hanya pada sistem, tapi pada hati manusia. Selama hati masih cinta kekuasaan, selama jabatan dianggap prestis, selama politik dianggap ladang proyek, maka partai akan tetap jadi mesin kepentingan. Tapi kalau lahir pemimpin yang takut pada Allah lebih dari takut pada elit politik, takut pada hisab lebih dari takut kehilangan kursi, maka disitulah perubahan mulai mungkin. Dan jangan salah, rakyat pun akan dihisab. Apakah kita diam saat melihat ketidakadilan? Apakah kita ikut menyebarkan fitnah? Apakah kita memilih karena uang? Apakah kita membela kebatilan hanya karena satu kubu? Demokrasi dalam perspektif Islam bukan sekedar memilih. Ia bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Mengoreksi kekuasaan adalah ibadah. Mengingatkan pemimpin adalah jihad lisan. Menolak kezaliman adalah bentuk takwa. Jadi pada akhirnya, harapan kita bukan pada partai, bukan pada figur, bukan pada sistem semata. Harapan kita pada kesadaran. Kesadaran bahwa kekuasaan itu ujian. Kesadaran bahwa jabatan itu amanah. Kesadaran bahwa rakyat pun punya tanggung jawab moral. Kalau rakyat sadar, pemimpin akan berhitung. Kalau rakyat bertakwa, politik pun akan terjaga. Karena perubahan sejati bukan dimulai dari istana, tapi dari hati. Dan ketika hati manusia takut kepada Allah, disitulah kekuasaan menemukan arah. Disitulah politik menemukan akhlaknya. Dan disitulah demokrasi bisa berdiri lebih dekat kepada keadilan.